Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Wah, hari ini rada serem gitu ngomongnya ya. Oke guys, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta ya. Hari ini kita ngobrol soal pajak lagi ya. Hari ini topiknya kita akan ngobrol soal pecah badan usaha ya, supaya bayar pajak kecil. Wah, kalau pajak kecil biasanya semuanya lagi happy nih ya. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan ngobrol soal perpajakan, terutama pecah badan usaha ya, karena sekarang isunya pajak ini menjadi salah satu fenomena yang banyak pro dan banyak kontranya gitu ya. Saya lihat di YouTube, mungkin paling simpel Anda lihat aja di komentar YouTube saya gitu ya, lebih banyak yang kontranya daripada yang pro-nya mungkin gitu ya, atau nggak tahu, karena mungkin ada yang pro nggak pernah komentar juga, saya nggak ngerti. Jadi kalau Anda pro dengan saya silakan komentar di bawah gitu ya. Bercanda ya. Nah, by the way teman-teman ya, banyak yang pro, banyak yang kontra, itu biasa. Namanya juga tidak semungkin semua orang setuju. Tapi yang perlu kita tahu teman-teman, bahwa kita mau kontra, kalau pro kan sudah aman ya. Kita mau kontra, kita mau nggak setuju perpajakan juga nggak bisa ya. Kenapa? Karena pajak sudah masuk ke ranah peraturan pemerintah, masuk ke undang-undang, dan kalau Anda nggak mau taat peraturan perpajakan ya Anda tinggal ditangkap atau Anda akan harus pindah ke negara lain ya. Opsinya kan cuma itu. Jadi kalau Anda masih mau tinggal di Indonesia, Anda masih mau punya usaha di Indonesia ya, memang mau tidak mau tetap harus taat perpajakan ya. Nah sekarang banyak orang yang melihat perpajakan itu menjadi salah satu momok buat mereka, terutama untuk industrinya mereka bisa berkembang ya. Karena memang belum 100% peraturan perpajakan itu bisa mengakomodir atau bisa membuat semua orang di dalam Indonesia itu happy ya. Ada yang merasa happy, ada yang merasa sudah fair, ada yang merasa belum fair. Nah, itu hal yang wajar ya. Terutama terkait dengan kasus PPN ya. Hari ini saya akan membahas soal kasus PPN ya, terutama Anda yang sudah mengeluarkan PPN ya. Jadi PPN itu kalau Anda mengeluarkan Anda punya omset ya setahun di atas 4,8 miliar, Anda wajib menjadi pengusaha PKP dan Anda wajib mengeluarkan faktur pajak ya, ditambahin 11%. Jadi kalau misalnya dulu Anda punya harga jual 1 juta gitu ya, maka sekarang Anda harus menambahkan 1 juta plus 110 ribu. Itu yang harus Anda tambahkan kepada customer Anda ya. Masalahnya dengan penambahan 110 ribu tadi, bisa jadi Anda merasa atau konsumen Anda akan merasa itu mahal ya. Nah, kalau mahal, otomatis apa? Otomatis Anda tidak bisa bersaing. Ya, ini yang akan menjadi salah satu fenomena atau dilema Anda ketika berusaha. Ya, Pak, saya mau menjual, Pak, tapi ketambahan PPN, Pak. Wah, saya nggak bisa bersaing, Pak. Gimana, Pak? Ya, nah ini satu dilema teman-teman. Terutama teman-teman yang sekarang lagi punya toko online. Ya, Anda yang lagi kerja di toko online itu banyak tuh yang lagi banyak ini konsultasi dengan saya secara privat ya, teman-teman yang di toko online ya. Karena apa? Karena mereka omsetnya gede-gedean ya, tapi mereka marginnya tipis, mau nambah PPN mereka tepok jidat gitu ya, atau mereka kesulitan gitu ya untuk nambah PPN karena marginnya tipis, mereka nggak bisa bersaing ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Nah, untuk teman-teman, saya ajarkan teman-teman apa yang harus Anda notice ketika Anda mau melakukan strategi pemecahan badan usaha. Karena gini, kalau Anda tanya ke orang lain, bisa jadi jawabannya mereka simpel, udah pecah badan usaha saja, gitu. Ya. Tapi saya ngomong secara fair kepada Anda, tidak mesti pecah badan usaha itu menjadi solusi yang baik untuk Anda. Ya. Jadi pecah badan usaha pun itu belum tentu membuat pajak Anda lebih kecil. Belum tentu Anda lebih untung. Malah yang sering kali kalau strateginya salah, itu malah membuat Anda tambah kerjaan. Ya, kenapa? Karena administrasinya banyak. Ya, dan itu rawan diperiksa kalau Anda salah administrasinya. Ya. Nah, kembali kepada apakah Anda harus pecah badan usaha atau tidak pecah badan usaha. Ya. Yang perlu Anda pikirkan, pemecahan badan usaha itu yang perlu Anda pikirkan ya adalah apakah Anda kalau mengeluarkan PPN itu bersaing atau nggak bersaing.
Kalau hari ini Anda mengeluarkan PPN 11%, harganya masih bersaing, ya sudah, tidak perlu Anda pecah badan usaha, teman-teman. Ya. Tapi kalau Anda benar-benar nggak bisa bersaing, ya, maka Anda cek dulu, loh kenapa Anda nggak bisa bersaing? Jangan-jangan karena Anda tidak pernah menanyai supplier Anda apakah mereka menerbitkan faktur pajak atau tidak. Nah, ini teman-teman yang perlu dinotis. Kalau seandainya Anda punya kondisi di mana Anda punya pembelian dari supplier, yang perlu Anda pastikan dulu apakah mereka benar-benar tidak menerbitkan faktur pajak ke Anda. Ya. Kalau ternyata mereka menerbitkan faktur pajak ke Anda, berarti harusnya Anda itu punya uang muka perpajakan yang sudah dibayarkan oleh supplier Anda. Itu uang Anda, guys, bukan uangnya supplier. Jadi misalnya Anda beli dari supplier nih, misalnya Anda beli 100.000, PPN 11.000, Anda bayarnya 111.000, ya. 11.000 PPN yang Anda bayarkan ke supplier, itu adalah uang muka Anda. Itu uang Anda, guys, sudah dipajak. Ya. Nah, begitu Anda jual, Anda kan akan menganggap HPP Anda adalah 111.000 tadi, ya, karena ditambahkan PPN, ya. Karena Anda mikirnya dari situ, wah. Terus Anda misalnya untung, saya sambil hitung ya, saya nggak salah angka ya. Saya contoh ya, 100.000 ya. Terus saya tambahkan 11%. Ya, saya tambahkan 11% ya. Maka ketemunya adalah 111.000 ya. Terus karena 111.000 ini Anda anggap sebagai HPP, Anda anggaplah Anda pengen untung 20%. Ya. Maka saya kalikan 111.000 Anda tambahkan 22.200 ya. Jadi Anda jual kepada konsumen adalah 133.200 ya. Nah, terus Anda ngomong gini, "Loh, Pak, kalau misalnya saya nambah jualnya 133.200, tak kalikan lagi 10%, itu harga saya nggak bersaing, Pak." Kayak gitu ya. Terus, Pak, kalau misalnya saya inputkan 11%-nya di dalam 132.000, untung saya tambah tipis, Pak. Nah, ini yang ada yang salah konsepnya ya. Karena sebenarnya gini, guys. 133.200 tadi, 133.200 tadi itu harusnya kalau misalnya Anda input 11% ya, berarti adalah 22.100 nih, misalnya gitu. Misalnya 11% ya, saya bagi 1,1 ya. Ini berarti Anda punya PPN-nya adalah 13.200 ya, harga jualnya 120.000 ya. Nah, itu Anda sebenarnya bukan bayar 13.200-nya. Tapi Anda masih ingat ada uang muka dulu yang pernah Anda bayarkan. Ya, uang mukanya berapa? 11.000. Ya. Anda baru jual lagi harus bayar 13.200. Berarti yang Anda harus bayarkan ke pajak itu adalah 13.000 dikurangi 11.000. Berarti Anda cuma bayar 2.200, teman-teman. Ya. Jadi bukan 10% beneran. Kalau Anda ada pembelian yang sudah PPN, maka pembelian PPN tadi itu adalah kredit pajak Anda. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kalau memang Anda sudah dapat supplier yang seperti itu, maka opsi pemecahan badan usaha pun belum tentu Anda perlukan. Lengkap ya? Kalau belum lengkap, komentar di bawah. Ya, kalau komentarnya nggak dibalas-balas, DM saya di Instagram ya, supaya saya cepat balasnya ya. Karena kadang-kadang komentarnya kan banyak, saya juga nggak bisa balasin semua toh. Nah, lebih cepat di Instagram ya. Nah, balik ya. Terus, kalau seandainya misalnya Anda tadi sudah jelas bahwa saya beli dapat PPN kok, Pak. Ya udah, berarti nggak perlu dipecah badan usaha. Nggak ada gunanya. Ya. Cuma kalau memang ternyata Anda beli benar-benar banyak di perusahaan UMKM. Ya, atau masih ada yang mungkin borongan, ya. Nah, itu saya nggak berani komentar. Nah, kalau seandainya Anda masih mendapatkan kondisi tersebut, otomatis kan Anda tidak bisa mendapatkan PPN. Sedangkan barang Anda adalah barang komoditas, ya, barang yang semua orang bisa jual. Anda waktu jual tambah PPN, Anda benar-benar tidak bersaing. Nah, kalau Anda dalam klasifikasi usaha seperti itu, mungkin bisa jadi opsi pemecahan badan usaha bisa Anda pakai. Ya,
Tapi kalau Anda nggak dalam posisi itu, tidak harus pecah badan usaha, teman-teman. Nggak penting, karena Anda nambahin kerjaan Anda. Ya, Anda better buat satu perusahaan, laporkan semua full, real, legal. Wah, wes, Anda fokus untuk pengembangan usaha. Pajak dibayar, ya. Tapi kalau kondisinya Anda memang nggak bisa dapat PPN, suppliernya benar-benar UMKM, barang Anda komoditas, ya wis, mau nggak mau Anda boleh pecah badan usaha. Cuma note saya, teman-teman yang dalam kondisi seperti itu, pesan saya, Anda harus pikir cara untuk merubah strategi bisnis Anda, ya. Jadi jangan sampai Anda berkata bahwa, wah Pak, saya nggak punya way out Pak, saya harus seperti itu. Percayalah saya teman-teman, saya banyak coaching teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain ya. Banyak cara untuk Anda bisa switching strateginya, ya. Jadi bukan berarti Anda, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa bersaing, saya kayak itu. Wah, mungkin Anda nggak tahu aja ya. Yang sulit buat Anda mungkin belum tentu sulit buat saya, ya. Jadi Anda perlu tahu, cari informasi yang lebih banyak. Gimana caranya merubah strategi bisnis Anda supaya Anda tidak lagi main di zona merah. Zona merah itu ibaratnya Anda main di price war, ya. Fighting di price. Ya. Jadi kalau fighting di price war Anda nambah PPN, wah langsung Anda pusing, ya. Pusingnya 10 keliling gitu ya, bukan 7 lagi, 10 keliling. Ya, pusing 10 keliling ya, Anda bisa mumet juga. Ya. So itu teman-teman, semoga teman-teman dapat pencerahan ya dari video kali ini ya. Saya harapkan teman-teman yang happy, yuk tolong tulis di komen ya. Komentar yang positif ya, supaya banyak yang saya tahu juga banyak yang positif gitu ya. Saya bisa semangat terus buat konten buat Anda ya. Nah, yang happy silakan share videonya ke teman-teman yang lain supaya bisa dapat manfaat juga teman-teman kalian yang lain ya. Yang happy juga silakan subscribe sama like supaya bisa dapat konten terus dari saya ya. Yang pengen belajar pajak juga boleh lihat di kolom komen yang dipin ya oleh tim saya, itu ada pin link untuk Anda belajar mahir pajak UMKM 21 hari. Itu Anda wajib belajar ya. Terutama yang sering nontonin video saya harus belajar video itu ya, karena itu komprehensif banget, detail banget, dan Anda bisa dapat materi perpajakan lengkap komplit ya. Sekian, semoga saya doakan buat teman-teman yang nonton sampai akhir ya, usahanya semakin lancar, semakin berkembang, bisnisnya tambah maju, profitnya tambah gede gitu ya, buka cabang gitu ya. Terus nanti usahanya badannya sehat, keluarganya bahagia, terus siapa tahu ketemu sama saya gitu ya, jadi partner ya, siapa tahu. Gitu teman-teman ya, sukses terus buat teman-teman dan bye-bye.